Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis laga Liverpool versus Crystal Palace. Nah, Ruang Taktik mau kenalin aplikasi yang dipakai buat update semua info tentang sepak bola. Ada berita transfer, update skor, klasemen, semuanya ada di sini. Nah, teman-teman juga bisa nonton highlight serta ada pertandingan dari liga tertentu juga. Teman-teman juga bisa ngikutin update timnas Indonesia di sini. Download secara gratis dan legal aplikasi OneFootball. Liverpool kembali gagal meraih kemenangan di laga kedua IPL. Melawan Crystal Palace yang menerapkan low block saat bertahan, sebenarnya bisa create banyak peluang, 24 shots dan 4 on target. Namun ada masalah dalam penyelesaian akhir di mana Liverpool hanya bisa mencetak 1 gol dari 2,05 XG. Sementara Palace lebih efektif berhasil cetak 1 gol dari XG 0,81. Ditambah ada insiden yang melibatkan Nunez versus Anderson yang membuat Liverpool bermain dengan 10 orang. Nunez gak bisa mengendalikan provokasi Anderson sehingga melakukan tindakan yang masuk dalam kategori violent conduct sehingga langsung di kartu merah. Nah, bagaimana jalannya pertandingan jika dilihat dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Palace menggunakan formasi defensif 5-4-1. Patrick Vieira cukup realistis dengan menggunakan formasi ini karena lawan yang dihadapi adalah Liverpool yang lebih superior ketimbang Palace. Sedangkan Liverpool turun dengan pakem yang sama, 4-3-3. Namun di laga kali ini, Klopp menurunkan beberapa pemain lapisnya karena badai cedera yang menerpa pemain utama Liverpool. Ada Nat Phillips di center back, lalu Milner dan Elliott di lini tengah. Darwin Nunez kali ini diplot sebagai starter di pos nomor 9. Liverpool dominan menyerang melalui area sayap, terutama area half space dan sayap kanan, dengan Trent Alexander-Arnold, Salah dan Elliott di area itu. Salah dan Trent kerap bersamaan berada di satu area di sektor kanan, melakukan offload terhadap back kiri atau wingback kiri Palace. Sementara itu, Elliott yang sering berada di area half space beberapa kali melakukan rotasi posisi dengan keduanya. Seperti di klip ini, Elliott yang melebar di koridor sayap menarik wingback Palace. Salah berada di half space dan Trent di tengah, memosisikan dirinya di antara back Palace, ciptakan situasi 2 versus 1 dengan Guehi. Menghadapi garis pertahanan rendah, Liverpool banyak mengirimkan crossing atau diagonal pass ke kotak penalti dari area half space ataupun sayap. Dengan banyaknya pemain Palace di kotak penaltinya, cukup berhasil menahan serangan Liverpool. Terbukti dengan banyaknya shot Liverpool yang berhasil diblok pertahanan Palace. Total ada 10 shot yang diblok. The Reds juga bermain direct dengan long ball dari center back. Idenya adalah untuk sesegera mungkin mengekspos ruang di belakang backline Palace. Namun sebelum melepaskan long ball, Liverpool lebih dulu melakukan invite press untuk pancing block press Palace naik ke medium block. Nggak seperti Firmino di laga sebelumnya yang banyak bergerak turun ataupun melebar, di laga ini Nunez nggak banyak bergerak keluar dari posisinya. Dengan itu memudahkan Anderson untuk menerapkan man marking terhadapnya dan berhasil memprovokasinya sehingga ia di kartu merah di menit 57. Ini menjadi catatan bagi Nunez untuk lebih bisa mengontrol emosinya, terlebih di saat tim dalam keadaan tertinggal. Dalam satu momen, Nunez bisa lepas dari man marking dan punya space untuk menerima true pass dari Elliott saat melebar di area half space kiri. Dan pergerakan tanpa bola bisa menjadi opsi untuk digunakan membongkar defense Palace karena bisa menarik back-backnya keluar dari posisi dan buka ruang bagi pemain lain seperti yang ditunjukkan Elliott di klip ini. Sejak awal laga terlihat ide Patrick Vieira untuk bertahan serapat mungkin dan melancarkan counter attack cepat begitu bisa merebut bola dari Liverpool.
Saat menyerang, Liverpool memang sering menempatkan banyak pemain di area lawan, termasuk dua fullbacknya yang ikut berperan dalam fase ofensif. Hal ini tentu kompensasinya Liverpool hanya meninggalkan dua center back di belakang beserta satu gelandang bertahan dalam struktur rest defense-nya. Nah, untuk mengatasi counter attack Palace, Liverpool menggunakan taktik offset trap. Tapi jelas taktik ini cukup beresiko karena jika jebakannya gagal, penyerang lawan akan langsung berhadapan dengan kiper. Klip ini menunjukkan offset trap Liverpool yang berhasil dilakukan oleh Van Dijk sebagai last man di lini pertahanan. Dengan timing yang tepat, Van Dijk melakukan gerakan delay dan sedikit bergerak naik saat bola diumpan. Nah, ini saat trapnya gagal. Terlihat Pele sudah menyiapkan counter taktik untuk eliminasi trap Liverpool. Ada vertical movement dari Jordan Ayew yang menarik posisi Van Dijk lebih dalam. Gol Palace yang dicatatkan oleh Zaha tercipta dari situasi counter attack. Selain rest defense Liverpool yang terekspos karena Fabinho sebagai filter pertama berhasil dieliminasi oleh Eze, pada gol ini juga memperlihatkan jebakan offset Liverpool yang gagal. Di sini, Van Dijk sudah melakukan delay tapi nggak diikuti oleh Phillips. Zaha lolos dan langsung one-on-one dengan Alisson. Seperti yang disampaikan di depan, bahayanya jika jebakan offset nggak berhasil dijalankan. Dari sini terlihat selain timing dan kecermatan, kekompakan juga sangat diperlukan dalam taktik offset trap, terutama jika dilakukan dengan dua pemain atau lebih. Selain offset trap dan rest defense, problem lini pertahanan Liverpool di match pertama masih terlihat di laga ini, yaitu bagaimana kurangnya Liverpool khususnya Trent dalam mengantisipasi bola crossing di tiang jauh. Terlihat tim-tim kecil di IPL sudah banyak beradaptasi terhadap Liverpool. Mereka nggak memberikan banyak ruang di belakang backnya agar nggak bisa diekspos oleh kecepatan Salah ataupun Diaz. Jika sudah begini, memang kualitas individu yang bisa menjadi pembeda seperti yang dilakukan Diaz di gol satu-satunya Liverpool. Pembeda-pembeda seperti ini yang dibutuhkan Klopp di diri penyerangnya. Sayang, Nunez belum bisa menunjukkannya.